Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Guru, aku juga sudah menghabisi pengkhianat itu, kata Xiaoyan. Perkataan itu segera mengejutkan Youlau. Ia termenung sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Tangannya perlahan menepuk pundak Xiaoyan. Itu bagus, bocah kecil, kata Youlau. Xiaoyan tersenyum ketika mengamati ekspresi Youlau yang merasa lega. Dia menceritakan kejadian saat itu. Mata Youlau menyipit dan ekspresinya segera berubah ketika Xiaoyan berbicara tentang kemunculan kelompok sekte jiwa saat dia membunuh Han Peng. Kamu mengatakan kalau roh Han Peng diambil oleh anggota sekte jiwa, kata Youlau berbicara dengan wajah serius. Xiaoyan mengangguk, hatinya menjadi khawatir ketika dia melihat sikap Youlau yang serius dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengapa guru? Apa ada yang salah? Jika seperti itu, kemungkinan Han Peng tidak akan mati dengan mudah, kata Youlau. Guru, maksudmu sekte jiwa dapat menghidupkan Han Peng kembali? Kamu juga harus menyadari dengan jelas bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia dapat meninggalkan tubuh dan tetap hidup. Tentu saja kekuatan seseorang akan sangat berkurang sama seperti denganku, kata Youlau. Sial, kalau begitu kemungkinan Han Peng tidak sepenuhnya mati, kata Xiaoyan tersenyum pahit. Tidak ada yang perlu disayangkan, kamu sudah membunuhnya. Bahkan jika dia tetap hidup dengan bantuan sekte jiwa, kekuatannya yang sebenarnya pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, kemungkinan sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman. Hal yang paling membuatku khawatir, mereka sudah tahu keberadaan rohku. Kemungkinan mereka akan menyerangmu di masa depan, kata Youlau. Langkah-langkah yang tepat akan diambil ketika saatnya tiba. Mari kita bahas masalah ini sebelum mereka datang. Sepertinya ayahku yang hilang ada kaitannya dengan mereka. Baik juga jika mereka datang, kata Xiaoyan tertawa dingin. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari sekte jiwa. Namun sekte jiwa itu terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan aku tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya, karena itu yang terbaik adalah bertindak hati-hati, kata Youlau. Pandangan Youlau kemudian beralih pada Medusa yang berada agak jauh. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan muridku, bisakah kamu menjauh sebentar, kata Youlau pada Medusa. Medusa menekan alisnya setelah mendengar kata Youlau. Dia melirik Xiaoyan sebelum mendengus dingin, setelah itu dia berbalik dan tubuhnya menghilang dari tempat itu. Ia telah menjadi lebih kuat setelah rohnya bergabung. Dengan kekuatannya itu akan sulit mengalahkannya, kata Youlau. Guru, kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawanku setidaknya 1 tahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi padaku, aku dapat meminta bantuannya. Hal itu telah terjadi beberapa kali, kata Xiaoyan tersenyum. Kamu memang bocah setan kecil yang punya banyak akal bulus. Kamu bahkan bisa menaklukkan wanita seperti itu. Namun berhati-hatilah, begitu kamu gagal, kemungkinan kamu akan menjadi orang pertama yang ditelannya sebagai pembalasan, kata Youlau tersenyum mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk mendengar kata Youlau. Apa 2 jenis api surgawi di tubuhmu sudah bergabung? Kata Youlau. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat sikap Youlau dan perlahan mengulurkan tangannya. Ia menjentikan jarinya, seketika gumpalan api hijau gelap muncul di atasnya. Penggabungan yang benar-benar berhasil, kata Youlau dengan senang ketika menatap pada gumpalan api hijau gelap itu. Sesaat kemudian jari Xiaoyan dengan lembut dimasukkan ke gumpalan api hijau gelap dan menariknya kembali. Segera api hijau gelap itu terbagi menjadi 2 kelompok api dengan warna hijau dan bening di kedua tangannya. Xiaoyan sekali lagi menggabungkan kedua api dan menjadi api jantung teratai. Guru, ada di peringkat berapa api jantung terataiku ini? Kata Xiaoyan penasaran. Aku juga kurang tahu, namun sepertinya tidak lebih rendah dari api tulang dinginku, kata Youlau tersenyum. Karena kamu telah menelan dan menggabungkan api surgawi, mantra apimu seharusnya sudah berkembang, bukan? Kata Youlau tiba-tiba bertanya. Aku pikir mantra apiku seharusnya sudah masuk ke dalam kelas D, bukan? Kata Xiaoyan menggosok kepalanya dan berbicara dengan ragu. Benar, kecepatan penyerapan energi pada tubuhmu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya memang sudah masuk pada kelas D. Namun itu masih di tahap awal. Meskipun begitu, dengan keunikan dari mantra api, hal itu sebanding dengan metode Qi tingkat menengah. Meskipun itu baru tahap awal, dengan begitu kamu tidak perlu khawatir akan kehabisan Dao Qi, kata Youlau. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tertawa pelan. Guru, aku sudah menggabungkan 2 jenis api surgawi. Bisakah aku membantumu memperbaiki tubuh? Kata Xiaoyan. Youlau tertegun ketika mendengar kata Xiaoyan. Dengan 2 jenis api surgawimu ditambah api tulang dinginku, seharusnya tidak ada masalah.
Namun bahan obat yang dibutuhkan untuk itu benar-benar terlalu langka dan bahkan menakutkan. Karena itu kita tidak bisa terburu-buru. Guru, bahan apa yang dibutuhkan? Sekarang aku juga memiliki beberapa kekuatan dalam wilayah sudut hitam. Aku bisa meminta seseorang untuk mencarinya, kata Xiaoyan. Youlau tertawa getir, namun dia hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia melihat tatapan Xiaoyan yang berisi kesungguhan. Tidak banyak bahan yang dibutuhkan, hanya 3 macam. Pertama, pil darah tulang. Kedua, esensi darah binatang buas peringkat 7. Ketiga, kerangka Eli Dojong, kata Youlau. Ekspresi Xiaoyan seketika menjadi kusam ketika dia mendengar 3 macam itu. Pil darah tulang adalah pil puncak tingkat 7, bahkan bisa melangkah ke tingkat 8. Legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang bisa segera menyelamatkan orang setengah mati yang masih memiliki napas tersisa. Kedua, esensi darah dari binatang buas peringkat 7, bukankah itu menggambarkan Ratu Medusa? Dan yang ketiga, kerangka Eli Dojong. Apakah dia benar-benar harus pergi dan mencari Dojong untuk dibunuh? Mengingat kemampuannya saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan terbunuh. Youlau tersenyum ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan yang nampak tertegun ketika tahu ketiga bahan itu. Hal itu memang sulit, karena itu aku katakan untuk tidak perlu terburu-buru. Sudah bagus kamu memiliki pemikiran itu. Bagaimanapun kita masih memiliki banyak waktu tersisa dan perlahan bisa menemukannya. Dia beristirahat sejenak sebelum tertawa pahit. Dia merasakan pusing di kepalanya. Esensi darah dari peringkat 7 binatang buas setara dengan Dojong yang sangat kuat. Selain itu, kerangka Eli Dojong juga menyebabkan Xiaoyan terdiam. Begitu Dojong terbunuh, itu akan menjadi kasus di mana semua sekutunya akan mengejar dengan sekuat tenaga, bahkan jika ada celah besar antara keduanya. Begitu juga dengan pil tulang darah, juga bukanlah hal yang sederhana. Pil obat yang berada di puncak tingkat 7 adalah sesuatu yang bahkan Youlau tidak bisa menjamin. Dia akan berhasil meskipun dia menggunakan semua kekuatannya. Wajah Xiaoyan membawa kepahitan saat dia mengangguk dan menghela napas. Aku akan mengingat semuanya. Jika aku mendapatkan kesempatan, aku pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan ini di masa depan, kata Xiaoyan. Youlau tersenyum sedikit mendengar kata Xiaoyan. Sebenarnya tidak akan merepotkan jika hanya memurnikan tubuh orang biasa untuk memindahkan rohnya. Namun semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin ketat pula persyaratan tubuh. Kekuatan spiritualku saat ini cukup kuat, karena itu jika aku tidak menggunakan tubuh yang lebih kuat, kemungkinan rohku akan meledakkan tubuh baru itu hingga hancur. Namun jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan obat dan berhasil memperbaiki tubuh yang dapat menampung rohku di masa depan, kemungkinan kekuatanku akan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun kekuatan spiritualku saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu, kata Youlau tertawa. Xiaoyan merasakan senang setelah mendengar itu. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari level Dojun, bukankah itu berarti seorang akan menjadi elit Doseng yang hanya ada dalam legenda, pikir Xiaoyan. Youlau tampaknya telah menebak beberapa pikiran Xiaoyan ketika dia melihat wajah yang gembira itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bisa berhenti melamun. Apa kamu pikir sangat mudah untuk naik ke kelas Doseng? Jika aku benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, mereka juga akan memperlakukanku dengan serius jika aku pergi ke klan pacarmu itu untuk membantumu melamarnya." Xiaoyan terkejut dan hatinya segera bergetar. Dari kata-kata Youlau, dia secara samar bisa merasakan kekuatan menakutkan dari klan misteri Sun Er. Jika mereka hanya akan memperlakukannya dengan serius ketika Youlau mencapai kelas Doseng, bukankah itu berarti ada seorang Dojun di klan itu, pikir Xiaoyan. Baiklah bocah kecil, tidak perlu banyak berpikir. Dengan bakatmu, aku percaya cepat atau lambat kamu akan memiliki kemampuan untuk sebanding dengan pacarmu itu. Seorang doang berumur 20 tahun sepertimu sudah cukup untuk memandang rendah banyak orang di benua, kata Youlau tertawa dan menghibur Xiaoyan ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang berubah dengan cepat. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia mengangkat kepalanya dan menatap Youlau. Dia baru saja akan berbicara ketika Youlau mendahuluinya. Aku tahu kalau kamu sangat menyukainya. Namun ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagimu jika aku memberitahumu sekarang. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa klan mereka sudah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang memiliki orang-orang dengan bakat khusus yang tidak biasa. Bocah kecil, benua Doji sangat luas. Di masa depan kamu akan menyadari bahwa benua yang hampir tak berujung ini bahkan lebih menarik dari apa yang kamu bayangkan, kata Youlau yang tampaknya mengerti dengan jelas apa yang ingin ditanyakan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menarik napas dalam dan mengangguk ketika dia menekan kegelisahan di dalam hatinya sebelum akhirnya memulihkan ketenangan di wajahnya.
Kamu harus memulihkan diri dengan tenang sekarang karena kamu menjadi sangat lelah ketika kamu memulihkanku, kata Yolao seraya menepuk pundak Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk, dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk aneh dengan pil obat di dalamnya yang tampaknya terbuat dari darah segar. Yolao tertegun ketika menatap botol giok itu. Botol obat ini sebenarnya menyimpan jejak segel energi. Pil obat apakah itu di dalamnya? Kata Yolao. Guru, ini adalah pil obat pemakan jiwa, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Mata Yolao segera menyusut mendengar itu. Dia sudah samar-samar menebak sesuatu dari penampilan pil obat warna merah bersama dengan botol obat yang berisi jejak segel energi. Bagaimana kamu bisa mengendalikan hal itu? Menurut apa yang aku tahu, pil obat ini secara misterius menghilang bersamaan dengan pembuatnya saat itu. Apakah itu formula obatnya? Kata Yolao dengan ekspresi serius ketika tatapannya tiba-tiba beralih ke gulungan. Benar, ini adalah formula obat pil memakan jiwa. Keduanya didapatkan Xiaoli ketika ia jauh di pegunungan. Karena hal itulah saya ingin meminta bantuan guru, kata Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya. Jangan bilang bahwa kakak keduamu telah memakannya, kata Yolao tersenyum pahit dan tidak bisa menahan diri untuk menggosok kepalanya yang agak sakit ketika dia melihat ketidakberdayaan di wajah Xiaoyan. Pil pemakan jiwa dapat membuat seseorang menjadi doang dalam waktu yang sangat singkat, tetapi umur seseorang yang telah memakan pil obat ini hanya akan bertahan paling lama 3 tahun. Kakak keduaku hanya memiliki 1 tahun kehidupan yang tersisa, kata Xiaoyan dengan ekspresi tenggelam. Kalian semua keturunan klan Xiao memang memiliki karakter yang keras kepala, kata Yolao tersenyum pahit. Guru, apa tidak ada cara untuk menyembuhkannya? Kata Xiaoyan seraya menatap Yolao ketika dia bertanya dengan cara yang agak mendesak dan penuh harap. Yolao turun ke dalam keheningan saat dia mendengar itu. Pil pemakan jiwa ini adalah mahakarya Grandmaster Alchemist saat itu. Kelahiran pil obat telah menyebabkan keributan yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk membatalkan efeknya, kata Yolao merenung sejenak di depan Xiaoyan yang nampak kecewa. Namun ada racun pasti ada penawarnya. Walaupun aku tidak memiliki keyakinan apakah dapat menyembuhkannya, kita bisa mencobanya. Sukacita liar melonjak di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar itu. Dia menyerahkan gulungan dan botol obat kepada Yolao dan menghela napas lega. Karena itu masalahnya, aku akan menyusahkan guru untuk membantu mempelajari hal ini, kata Xiaoyan. Yolao mengangguk. Apa kamu sudah memberitahu kakak keduamu untuk tidak mengatakan kepada siapapun? Kalau tidak itu akan menimbulkan masalah, kata Yolao. Aku sudah memberitahunya, kata Xiaoyan. Karena kamu sudah memperhitungkan segalanya, sekarang saatnya bagimu untuk memulihkan dirimu terlebih dahulu, kata Yolao. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar itu. Dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian napasnya perlahan menjadi rendah dan dalam. Dia menghirup dan menghembuskan napas, membentuk siklus yang sempurna. Udara di sekitarnya juga sedikit berfluktuasi ketika siklus napasnya terbentuk. Segera aliran energi yang tak henti-hentinya melonjak sebelum benar-benar diserap ke dalam tubuhnya dan mengisi tubuhnya yang kelelahan. Yolao menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia melihat Xiaoyan memasuki kondisi latihannya. Dia mengamati gulungan itu di tangannya. Membuat pil obat itu lebih mudah daripada membuat penawarnya, pikir Yolao yang mengusap kepalanya yang agak sakit. Xiaoyan akhirnya membuka matanya. Nyala api hijau gelap nampak melintas di matanya. Setelah memakan waktu beberapa hari, ia akhirnya benar-benar pulih dari kelelahan Douqi di dalam tubuhnya. Namun pada saat yang sama, dia telah mendapat hadiah yang tidak terduga. Ia jelas merasakan secara samar Douqi di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan berdiri di batu besar dan melihat pepohonan yang luas di bawahnya. Dengan sedikit senyum, tangannya membentuk segel dan segera mendorongnya ke depan. Meski tidak menggunakan Douqi, udara masih beriak lembut di mana segel tangannya lewat. Meskipun aku sudah berlatih segel pemecah gunung untuk waktu yang lama, aku masih belum bisa menguasainya. Memang layak menjadi teknik Dodi kelas atas. Seseorang akan menghadapi banyak kesulitan untuk mempelajarinya, pikir Xiaoyan. Cahaya perak samar tiba-tiba melonjak, tubuhnya bergetar, sementara bayangan tetap berada di tempat aslinya. Tubuhnya diam-diam bergegas ke langit dengan cara seperti kilat. Misteri dari gerakan 3000 petir sedemikian rupa sehingga Xiaoyan benar-benar dapat berhenti sejenak di langit tanpa menggunakan dukungan sepasang sayap Douqi-nya. Gerakan 3000 petir saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat kedua dari tingkat petir instan. Aku tidak tahu kapan aku bisa memasuki tingkat terakhir 3000 petir, kata Xiaoyan, menundukkan kepalanya dan mempelajari benang petir di bawah kakinya. Dia benar-benar menginginkan tingkat di mana dia mendapatkan kecepatan yang menakutkan dari gerakan 3000 petir. Bocah, kamu akhirnya memulihkan kekuatanmu. Tawa Yolao tiba-tiba terdengar ketika Xiaoyan sedang merenung. Suara angin yang deras segera terdengar sebagai sosok manusia yang agak ilusi dan muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat menghadapi Yolao yang tersenyum di depannya.
Sepertinya kamu tidak hanya pulih sepenuhnya dari cederamu, tapi kekuatanmu juga telah meningkat, kata Yolo mengangkat alisnya saat dia mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata Xiaoyan, dan berbicara dengan agak terkejut. Saat ini dia sudah tahu tentang situasi di mana kekuatan Xiaoyan melonjak ketika dia di bawah magma. Oleh karena itu, dia merasa cukup terkejut bahwa Xiaoyan mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya, dan membiarkan kekuatannya meningkat sekali lagi dalam waktu yang singkat. Apa aku memiliki kualifikasi untuk kembali ke Jiama jika aku masih tidak dapat mengendalikan kekuatanku sendiri, kata Xiaoyan tersenyum ketika dia menjawab. Kekaisaran Jiama, benar-benar tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, kita telah jauh dari kerajaan itu selama lebih dari 3 tahun, kata Yolo tertawa. Benar, sudah 3 tahun, kata Xiaoyan tersenyum tipis. 3 tahun pertama, ia menerima penghinaan dari Nalan Yanren yang memutuskan pertunangan. Dalam 3 tahun kedua, ia dikejar oleh Misty Cloud sampai ia seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya, dan terpaksa melarikan diri dari kekaisaran dengan cara yang menyedihkan. Namun dia sudah benar-benar membayar penghinaan dari tahun pertama, yang kedua ini mungkin tidak akan lama lagi. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatanmu saat ini, kau sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Misty Cloud, kata Yolo saat dia mengamati Xiaoyan di depannya. Dia masih ingat di hatinya ketika pemuda itu yang selalu meminjam kekuatannya untuk bergaul dengan eselon atas kekaisaran Jiama. Namun sekarang dia benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. 2 macam api surgawi, metode Qi kelas D, dan berbagai macam teknik Edo yang mendalam di sisinya. Kekaisaran Jiama tidak bisa lagi menahannya. Aku akan ke Jiama secepat mungkin, Guru. Aku bisa pergi begitu aku menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Saat ini aku juga memiliki kekuatan di dalam wilayah sudut hitam dan akan membawa sejumlah orang-orang kuat. Misty Cloud memiliki banyak orang kuat. Jika aku kembali sendirian akan sulit bagiku, kata Xiaoyan. Sepertinya kamu bukan lagi orang yang impulsif seperti dulu. Kamu sekarang benar-benar dapat mengumpulkan pemikiran yang mendalam tentang seluruh situasi. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar kata Yolo. Dia perlahan berbalik dan melemparkan pandangannya ke utara yang jauh. Misty Cloud, tunggu aku. Kita akan bertemu lagi, kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.